Terima kasih Anda masih bersama kami di Go Talk. Oke, nah aku mau bahas beberapa, ada dua artikel yang aku mau tanya sama kamu sih gitu. Artikelnya basic sebetulnya. Yang ini pertama adalah dari travel.detik.com, cara pramugari bagi tugas dan kehidupan pribadi. Nah ini nih, karena kan kalau tadi kamu bilang kalau misalnya pramugari itu bisa around the world kemana-mana. Besok udah di sini, besoknya harus ke sini lagi gitu. Harus apalagi membagi-bagi waktunya kamu sendiri aja kayak aku harus bangunnya 2 jam sebelum nih karena untuk persiapan gini. Tapi kalau untuk kamu sendiri membagi waktu antara keluarga seperti apa? Karena beda kan tempatnya, apa memang orang tua kamu juga di Benar. Jeddah atau di Indonesia? Di Indonesia. Keluarga aku di Indonesia semuanya. Gimana tuh kamu tuh ngebagi waktunya? Apalagi kan gak ada tanggal merah ya. Ya lanjut aja. Lanjut terus, benar. Bagi waktunya Gimana tuh sebenarnya ngebagi waktu? sulit karena misalnya kalau misalnya kita LDR gitu ya. LDR tapi statis gitu. Kamu di Indonesia, aku di Jeddah, aku kerja kantoran office hour, ya udah tinggal janjian aja kan, misalnya aku tiap hari teleponan sama mami di saat mami jam segini aku jam segini ya, itu kan enak ya. Masalahnya adalah hidup saya kan kayak lalat gitu ya, mencelok satu, terus time zone, tiba-tiba misalnya aku ke Paris, cuman beda 6 jam sama Jakarta. Tiba-tiba ntar ke US, 12 jam gitu. Bahkan kuncinya adalah pramugari, jangan pernah nanya hari dan tanggal sama pramugari, kita tuh pasti lupa gitu, kayak ini tanggal berapa gitu, kayak oh udah hari apa gitu loh. Jadi kayak please, susah banget buat kita untuk menjawab itu. Untuk masalah bagi waktunya ya depends sih setiap orang gitu ya. Cuman kalau aku personally, aku selalu menghubungi orang tua aku atau misalnya pacar aku gitu, kayak hari ini aku terbang ke Paris ya, hari ini aku terbang ke Johannesburg gitu. Jadi flight misalnya maskapai aku kan SV kan, bukan kalau Garuda GA gitu. Kalau aku kan SV, misalnya SV 127 Paris, aku di airport jam segini, landing jam segini, landing jam segininya Paris itu sama dengan landingnya sekiannya Jakarta gitu. Jadi kayak aku informatif sih. Jadi mereka bisa kalau emang sempat nungguin gitu. Kalau misalnya memang ya udah jamnya tidur di sana di Indo tidur, ya udah tidur gitu. Sebenarnya bagi waktunya gitu aja sih, saling ngalah, saling berkorban gitu. Kalau misalnya tentang LDR misalnya dengan pacar aku gitu, ya udah tiba-tiba aku ke US gitu ya. Pas lagi landing US kan, namanya abis kerja kan capek banget tuh pasti kan, pengennya tidur. Tapi kayak di Indonesia tuh masih siang gitu ya, aku misalnya berkorban lah gitu ya, kita teleponan dulu baru aku tidur ya gitu. Karena misalnya ya time zone yang kayak gitu-gitu sih benar-benar harus bikin kita quality time banget tuh sama mereka, orang-orang tersayang itu gitu, harus ada pengorbanan sebenarnya gitu. Ya, banyak ya yang diperjuangkan. Ya, kendalanya banyak, waktu, jarak, tapi bisa Iya, apa ya? Bisa selaras dengan adanya komunikasi lah, kurang lebih seperti itulah ya. bener. Oke, Bener nah, banget. ini ada artikel yang kedua, dari news.detik.com, judulnya Setahun Corona di Mm-mm. Indonesia. Emang di Indonesia, kita juga di Indonesia tuh udah setahun nih, udah happy birthday. Nah, pramugari Ah, beralih profesi menjadi jualan tahu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin Corona, itu kan sudah mendunia global lah ya gitu. Tapi emang di Indonesia kan baru baru teridentifikasinya tanggal Maret ya. Nah, kalau misalnya pada saat itu di dunia penerbangan pasti jauh lebih apa ya, lebih sensi nggak sih dulu masalah baru-barunya COVID ya kan. Kamu dulu gimana tuh ngalamin itu? Waktu mm-mm. pertama kali dengan adanya virus, reaksi pekerjaan kamu seperti apa, maskapai kamu juga seperti apa, itu boleh nggak apa reaksinya, kamunya juga sikapnya seperti apa, itu gimana sih waktu itu, kondisi saat itu? Itu berarti sekitar tahun lalu ya, waktu itu zaman-zamannya pas lagi tiba-tiba heboh tuh ya di Eropa gitu kan. Waktu itu aku terbang dari Paris. Maksudnya kayak ya mungkin Saudi ini kan negara kaya ya. Jadi dia sangat amat mudah untuk ayo lockdown gitu. Ayo lockdown itu kayak mudah banget aja. Jadi waktu itu memang kondisinya sangat amat disayangkan. Tiba-tiba aku lagi di airport Paris, udah on the way ke Jeddah gitu ya. Di airport kan, terus kayak agak delay gitu. Jadi aku buka handphone dulu gitu kan, sambil review-review mungkin materi gitu-gitu.
tiba-tiba dapat SMS dari kantor kalau misalnya Saudi, negara Saudi nih, Kingdom of Saudi Arabia, itu Arab Saudi negaranya, itu bakal lockdown within 72 hours gitu. Nah, bakal lockdown gitu kan. Masalahnya kalau di sini lockdown tuh ya literally lockdown bes gitu loh. Mungkin kalau di Indonesia kan kita kadang kan suka bandel ya gitu kan, ya keluar-keluar lah warawiri gitu. Di situ literally totally lockdown gitu. Coba jadi yang buka paling cuma supermarket, apotek, rumah sakit. Mall tuh literally close, semua hiburan tutup gitu. Dan hukumannya pun juga berat gitu. Misalnya bisa sampai 1.000 rial. 1.000 rial itu sekitar 1 rial itu 3.800 lah, more or less rupiah. Berarti kan udah 3,8 juta cuy gitu. Kalau aku nggak pakai masker aja, jadi kayak hukumannya tuh benar-benar strict banget kan. And then ya waktu itu aku ngechat keluarga aku dan akhirnya keluarga aku bilang, ya udahlah Dek, ngapain sih kamu di negara orang lockdown, tuh juga fix banget pasti nggak ada penerbangan gitu kan. Udah kamu pulang aja ke Indonesia gitu. Akhirnya ya udah pulang pertengahan Maret. Pas banget memang pas April tuh vacation. Jadi vacation itu adalah cuti sebulan, jatah aku cuti sebulan setiap tahunnya, bulan April. Ya udah lanjut, akhirnya taunya pas bulan April akhir itu kan kita berencana balik, ya udahlah akhir April aja balik ke Jeddah. Tahu-taunya kan makin heboh tuh coronanya kan di semua negara kan. Ya udah, akhirnya dari kantor bilang udah kamu dirumahkan sampai Desember gitu. Sebenarnya itu sedih, tapi aduh nggak bisa kerja ya, gimana ya, feeling useless gitu kan, no salary at all at the end gitu. Dan ya gimana ya, diambil positifnya aja sih ya, semua industri pasti kan lagi pada down ya, termasuk kayak industri penerbangan, tourism tuh yang benar-benar wah anjlok banget, paling anjlok kali ya kan gitu. Jadi ya dirumahkan sampai Desember, makanya ini aku juga baru balik lagi gitu kan. Ya benar-benar ngefek banget sih ke industri penerbangan gitu, karena kan ya benar-benar random ya ketemu orang orang luar yang nggak kenal siapa-siapa gitu. Dan kalau terbang cuma ada satu pesawat, satu tabung pesawat gitu doang kan, ruang ketutup itu kan bahaya banget sebenarnya ya Wow, kan. iya iya iya. Oke, berarti dari April sampai Desember, Mei, Juni, Juli, Agustus, kurang lebih hampir ya lebih dari 8 bulan. ya kurang lebih segituan ya. Maksudnya 8 bulan kamu stay di Iya Jakarta. Ternyata benar. kamu juga kena dampak dirumahkan gitu. Ternyata memang kena ya, untuk apalagi memang industri penerbangan baru mulai beroperasi aja juga mungkin akhir-akhir atau awal-awal tahun 2021 ya gitu. Jadi kamu ya sama-sama berarti ya, emang namanya kita lagi disuruh istirahat aja dulu ya gitu. Ternyata kamu juga Iya, kena istirahat dirumahkan. dulu. Yes, bener-bener bener. Oke, berarti gimana tuh, jet lag gak tuh? Dari biasanya terbang sana sini terus tiba-tiba di rumah aja, atau apa hal yang kamu lakukan di Jakarta? Iya, biasanya kan warawiri sibuk ya gitu kan hidupnya. Sekarang ya di rumah aja. Uh, Nothing to do gitu. Ya sebenarnya di satu sisi mungkin sedih kali ya, semua orang mungkin ngerasa sedih, useless gitu, tapi di satu sisi kita ambil hikmahnya aja, positifnya gitu loh, kita belajar gitu loh. Maksudnya dengan sehat terus ya, sehat itu kan bukan cuma badan ya, badan kita secara fisik sehat bebas dari corona, tapi kan sehat secara mental dan otak gitu. Maksudnya kayak gimana caranya supaya kita nggak stres sendiri gitu loh. Stres tahu maksudnya, yang biasanya warabit sekarang di rumah aja, cuma ngeliatnya dapur, kamar gitu, bolak-balik gitu kan, kayak sebenarnya apalagi untuk orang ekstrovert ya misalnya gitu, jadi kayak stres banget gitu ya. Akhirnya carilah kegiatan positif. For example ya, aku juga pas di Jakarta itu aku cari kerja, dapet gitu kan, aku kerja di office. Ya karena kalau misalnya aku kerja di dunia industri yang sama, for example aku balik ke hotel gitu ya, aku tanya nih ke teman-teman aku, ada lowongan nggak gitu di hotel kamu gitu kan. Ya nggak ada, Sarah gitu kan, aku aja lah juga lagi di rumah kan, hotel kan kayak gitu sama kayak pramugari. Iya juga sih gitu. Kira aku carilah apply kerjaan misalnya ke kantor gitu, dapet gitu. Alhamdulillah puji Tuhan dapet. Terus ya cari-cari skill baru aja. Misalnya waktu itu aku juga sempat belajar bahasa Jerman gitu ya, ngisi waktu sih, lebih tepatnya ngisi waktu biar nggak stres aja di rumah gitu. Dan akhirnya kan dengan mengisi kegiatan positif, kita jadi ternyata menemukan skill baru loh gitu. Oh ternyata kerja di office tuh begini ya gitu kan, 8 to 5 gitu ya. Oh saya stres ini gitu ya kan, dari pagi sampai sore bukanya depan laptop gitu kan. Ya udah gitu, tapi ya jadi belajar sesuatu yang baru gitu kan. Oke, jadi nggak hanya
meratapi tapi cari kesibukan baru terus ya. Tapi kalau sekarang kamu juga udah mulai balik terbang kah? Bener. Udah terbang-terbangan kok. Udah Oke. rame sih, penerbangan tuh rame Iya, sebenarnya. iya, iya, iya. Domestik, sebenarnya kemarin-kemarin literally lebih ke arah domestik. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang kan sudah mulai kembali, bukan kembali normal, tapi sudah mulai kembali hidup lagi lah dunia penerbangan. Nah, dari sisi jumlah penumpang sekarang ini kira-kira sudah mulai orang-orang udah mulai banyak yang atau berani lagi nggak sih untuk terbang gitu setelah mungkin hampir setahun juga diem di rumah dan cukup mati juga ya dunia penerbangan. Kalau sekarang keadaannya seperti apa? Sekarang iya sih udah mulai ramai ya penumpang, setiap aku terbang tuh udah dari kemarin-kemarin tuh mulai full terus sih. Full tapi social distancing kalau misalnya domestik. Jadi kursinya duduknya selang-seling gitu. Ya menurut aku sih sebenarnya udah mulai ramai ya, karena kan tes PCR, kita harus PCR atau swab antigen yang kayak gitu, mungkin di Indonesia kayak gitu. Jadi ya lebih ini sih, lebih terjamin aja gitu. Dan aku pun juga kan sebagai pramugari disediakan masker atau misalnya nggak pakai kacamata itu goggles gitu, sama pakai jubah, sama pakai sarung tangan pas lagi di pesawat on board gitu, biar tidak mengurangi terpapar lah ya. Tapi dengan kayak gitu aku jadi ngerasa ini sih, lebih menghargai ya si tenaga kerja medis. Maksudnya kayak aku yang terbang cuma sekian jam aja tuh pakai masker, pakai sarung tangan, pakai jubah tuh kayak gerah banget, ngap banget gitu loh. Jadi kayak salut banget buat tenaga medis seluruh dunia yang benar-benar pakai APD-nya tuh yang benar-benar lengkap banget kayak gitu loh. Jadi kayak wow, mereka tuh our heroes banget ya gitu, nggak nyangka sengap ini gitu loh. Secara langsung kamu juga merasakan ya apa yang mereka rasakan, walaupun memang mungkin nggak penanganannya beda, cuman kan kamu juga bertanggung jawab atas masyarakat lah gitu, cuma bedanya kamu di dunia penerbangan aja kayak gitu. Nah, dengan kamu juga menjelaskan kalau misalnya aku aja, misalnya kamu sendiri aja udah pakai jubah, udah pakai masker dan lain-lain selama berjam-jam. Apakah memang itu bisa menjadi apa ya, nilai plus dari dunia penerbangan sehingga penumpang nih jadi kayak oke lah, percaya aja untuk terbang karena protokol kesehatannya cukup ketat gitu. Menurutku iya sih, sebenarnya jadi lebih percaya gitu ya. Cuman ya balik lagi sih harus ke diri masing-masing gitu, benar-benar harus jaga kesehatan. Ya kita sekarang udah nggak bisa bergantung sama orang lain, harus berjuang masing-masing aja gitu kan. Jaga kesehatan, istirahat cukup, makan sehat, olahraga. Terus ya udah benar-benar harus, dan ya mungkin mereka ya mau nggak mau harus terbang ya karena kan ya udah gerah, stay at home, tapi ya harus kerja, mungkin bisnis trip gitu kan ya nggak bisa, mungkin nggak, sometimes pekerjaan nggak semuanya bisa WFH kan gitu. Mungkin kalau yang bisa WFH enak gitu, setahun WFH enak kan, nggak semua pekerjaan profesi itu bisa WFH gitu loh. Jadi ya mau nggak mau dilakukan, yang penting jaga diri aja. Nah, ada apa adaptasi yang kamu dan juga mungkin teman-teman sesama pramugari yang kamu lakukan untuk beradaptasi di tengah pandemi saat ini gitu? Mungkin kalau cerita kita runut lagi ke belakang, kamu juga, mungkin kamu dan teman-teman kamu pun juga dirumahkan. Nah, kalau kamu sendiri kan juga beradaptasi, kamu kerja dan lain-lain. Gimana nasib teman-teman kamu atau mungkin sesama rekan yang lainnya yang kasih kan tahu lah, wah nih si maskapai si A nih begini, aduh kasihan, atau ada nggak gimana sih cara mereka beradaptasi gitu? Iya, banyak teman-teman aku juga yang akhirnya di terminate ya, gitu, kontraknya diputus gitu kan. Akhirnya ya mereka balik ke Indonesia, maskapainya di Arab Saudi juga gitu. Jadi kan di Saudi ya nggak ada maskapainya juga banyak kan gitu. Salah satu teman aku juga akhirnya dirumahkan, temporary sih, cuman ya kita juga nggak akan pernah tahu ya gitu judulnya mereka temporary. Cuma kan lama sampai sekarang mereka nggak ada kabar gitu ya. Akhirnya ya udah, akhirnya cari kerja di kantor gitu kan ya, tetap ya hidup jalan terus ya gitu kan, nggak bisa, masa mau diem-diem aja kan nggak mungkin. Ya udahlah, ya manusia pasti bisa beradaptasi lah gitu kan, tahu lah apa yang harus dilakukan gitu ya, dan terima aja, ikhlas aja udah gitu. Dan aku yakin kok pasti bakal balik, even misalnya agak lama atau misalnya 2 tahun atau 3 tahun lagi, ya masalahnya kita semua ya butuh perjalanan wisata, butuh terbang buat bisnis trip, buat liburan kayak gitu. Tapi ya mungkin belum saat ini gitu. Sabar aja sih.
Emang semuanya berat, tapi wow, kita juga udah bisa lewatin kok gitu ya, karena Iya, ya walaupun dengan keadaan yang masih pakai masker kemana-mana, tapi setidaknya kita sudah melewati waktu-waktu tersulit itulah. Kalau ya kayak bulan April, Mei, Juni, Juli itu udah kita lewati ya gitu. Dan sekarang mungkin orang udah mulai benar. beradaptasi, sudah mulai berani walaupun harus tetap pakai masker dan lain-lain. Oke. Nah, aku masih mau Iya. banyak tanya lagi seputar kehidupan kamu. Aku mau korek-korek lagi. Oke, tapi kita break dulu ya, Sarah ya. Korek-korek. Iya, oke. Dan Smokies, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Good Talk.